Pada bagian pertama yaitu ada pengertian teori agensi. Apa yang dimaksud dengan teori agensi? Teori agensi menurut Giddens yaitu tindakan dasar manusia dan kegiatan yang dihasilkan merupakan dua kemampuan yang menentukan manusia sebagai agensi. Kemudian Giddens membedakan antara tindakan sebagai perkembangan aksi yang terpisah dan aksi sebagai keterlibatan rendah yang berkelanjutan oleh agen manusia yang berbeda dan otonom. Kemudian, model tindakan Giddens memiliki 3 elemen, yaitu pemantauan refleksif, kemudian rasionalisasi, dan motivasi. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam keseluruhan proses aksi. Terutama teori strukturisasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen mendasar untuk menciptakan segala macam perubahan. Nah, perubahan dapat dianggap sesederhana mungkin karena gerakannya melalui ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, kemudian perubahan atau kompleksivitas interaksi itu sendiri. Poin yang pertama adalah manusia sebagai agen sosial yang berpengetahuan. Artinya manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa terkait dengan struktur di mana ia berada. Manusia memiliki subjektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri. Artinya, pada arena subjektivitas pada diri individu, ketika individu tersebut mengambil tindakan di dalam dunia sosial, melalui kesadarannya, manusia lahir dengan potensi kodratnya, berupa cipta, karsa, dan rasa. Cipta adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebenaran. Rasa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai keindahan. Sedangkan karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan. Ketiga nilai jenis tersebut dibingkai dalam satu ikatan sistem. Selanjutnya dijadikan landasan dasar untuk mendirikan filsafat hidup, menentukan pedoman hidup, dan mengatur sikap dan perilaku agar senantiasa terarah ke pencapaian tujuan hidup. Poin yang kedua adalah manusia sebagai agen sosial yang memonitor lingkungan. Para aktor awam sendiri adalah para teoritisi sosial yang teori. Mereka berperan membentuk aktivitas-aktivitas dan institusi yang menjadi objek kajian para peneliti sosial atau para ahli ilmuwan sosial. Inilah yang dinamakan hermeneutika ganda. Tafsir pertama dilakukan oleh aktor, sedangkan tafsir kedua dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Selanjutnya, bagian B, pengertian teori strukturisasi. Strukturisasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Teori strukturisasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan institusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor atau manusia dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Di satu sisi, manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh preferensi atas tindakannya. Pada sisi yang lain, manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab perubahan sosial. Di dalam Giddens tahun 1984 dan Crabb tahun 1992. Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti, yaitu memampukan atau enabling dan menghambat atau constraining. Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil atau outcome sekaligus sarana medium praktik sosial dan bukanlah merupakan totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami para fungsionalis.
Dalam hal ini, Giddens mendapat 3 kritikan terhadap fungsionalisme. Yang pertama, fungsionalisme menghilangkan fakta bahwa anggota masyarakat bukanlah orang-orang dulu, individu bukan robot yang bergerak berdasarkan naskah. Yang kedua, fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosial. Jenis-jenis strukturasi. Menurut Crabb, secara stratifikasi struktur diperoleh gambaran hubungan antara struktur dan sistem interaksi. Pada sebuah sistem sosial terdapat 3 jenis struktur, yaitu dominasi, legitimasi, dan signifikasi. Pada poin pertama ada dominasi, yaitu proses produksi dan eksekusi kekuasaan melalui pengendalian berbagai sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan. Pada poin kedua ada legitimasi, yaitu tatanan moral berupa norma, nilai, dan standar sosial. Ketika agen individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar, atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktur. Dan poin yang ketiga, ada signifikasi yang menghasilkan makna melalui pengorganisasian elemen kebahasaan atau semantik, interpretatif, dan diskursif. Peran aktor diperluas untuk menafsirkan dan memanipulasi struktur kebahasaan dengan interpretasi berbagai makna. D. Perbedaan strukturasi dan agensi. Perbedaannya terletak pada pemahaman mengenai dualitas struktur. Dualitas berbeda dengan dualisme yang mengandaikan bahwa aktor terpisah dengan struktur. Dalam dualitas struktur, Giddens menganggap bahwa struktur bukan hanya medium, tetapi juga hasil dari tingkah laku yang diorganisasikan secara berulang. Dengan kata lain, struktur bukan hanya memandu tindakan, tetapi juga merupakan akibat dari tindakan agen dalam proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Dalam teori ini, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur agensi. Struktur dan agensi menurut Giddens harus dipandang sebagai dualitas atau duality, dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik. Dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Misalnya, aktor atau manusia memiliki kemampuan sebagai pencipta struktur masyarakat melalui pembuatan norma, penyusunan nilai-nilai, dan perancangan penerimaan sosial, tetapi aktor mendapatkan pembatasan dari struktur sosial.